Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yaitu mencari ilmu agama. Makanya niatin berangkat dari rumah, niatin ke sini untuk mencari ilmu karena Allah. Karena mencari ilmu itu wajib dari kita dilahirkan sampai kita di liang lahat, ya, sampai kita mati alias meninggal, ya. Sekarang bagian pelajaran tauhid. Udah, sekarang kemarin waktu minggu yang lalu kita udah bahas akidah uluhiyah, yaitu akidah bangsa kapangeranan. Ya, yang keduanya akidah nabawiyah, yaitu bangsa kanabian. Ya, yang ketiganya akidah sam'iyat. Ya, akidah sam'iyat artinya perkara anu didangu tina Al-Qur'an sareng tina Al-Hadis. Jadi akidah sam'iyat itu yang diambil dari yang terdengar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Isinya ada berapa? Isinya ada 20 yang harus kita tekadkan, yang harus kita yakinkan, ya. Hukum syara berbicara ngawajibkan kasakabe jalma mukallaf. Siapa jalma mukallaf itu? Yang balik dan punya akal. Kita sudah balik? Sudah balik? Sudah. Kita punya akal nggak? Punya. Akalnya akal apa? Akal goriji. Kalau akal hewan akalnya akal tobi'i, akal hewan. Kalau manusia tidak bisa memakai akalnya, berarti manusia memakai akal hewan. Makanya kita harus menjaga akal sehat kita, jangan dirusak dengan makanan atau minuman yang haram. Dah, akidah samiyat isinya ada 20. Yang ke satu, kita harus menekadkan adanya alam barzah. Yang kedua, kita harus menekadkan adanya pertanyaan munkar dan nakir. Sudah diceritakan waktu itu ada murid aku yang mamahnya meninggal, lalu dia memimpikan ibunya yang meninggal. Ujang kade sholat, awas sholat yang bener, ngaji yang bener, gening beneran. Pertanyaan mungkar nakir itu bener adanya gitu. Kata siapanya? Kata orang tua yang sudah meninggalnya. Datang ke mimpi ke anaknya. Kamu ngimpi begitu? Masa ngimpi mati? Dah, yang ketiganya adanya nikmat alam barzah. Kalau orang yang mukmin beriman, dah lihat sini, ya. Kalau di alam barzah sampai menunggu hari kiamat itu serasa apa? Serasa malam pertama pengantin, enggak kerasa lamanya, ya. Enggak kerasa capeknya, enggak kerasa hausnya, enggak kerasa lamanya. Beda sama yang disiksa, ya. Tuh, keterusnya ada apa lagi? Yang keempatnya adanya, kita harus menekadkan adanya siksa alam barzah. Kalau di alam barzah yang disiksa ditanya sama malaikat munkar dan nakir, nggak bisa digendir sama malaikat sampai bumi 7. Terus diambil lagi, ditanya lagi, nggak bisa digendir lagi, diambil lagi, ditanya lagi, nggak bisa digendir lagi, terus sampai begitu sampai hari kiamat. Makanya kita harus beribadah karena Allah, karena pahala ibadah kita yang akan menjawabnya pertanyaan mungkar dan nakir. Karena mulut sudah dikunci, nggak bisa apa-apa lagi. Karena kata Bung Roma Irama gimana? Ada nyanyiannya, ya? Nggak tahu sih, lupa. Lanjut yang kelimanya, adanya hudang dari pakuburan. Bukan bangun dari kubur nakut-nakutin kita yang masih hidup, ya. Tapi bangun dari kuburan tuh, ya, sesudah. Dah lihat sini, sesudah yang mengantar, yang menguburkan kita
melangkah 7 langkah, malaikat di situ datang. Assalamualaikum Dejan. Ya, pas bangun deh, hitam gelap, ya, di mana nih, ya, sendirian, ya, orang nggak ada, orang sunyi, ungap, ya, tahu ungap? Ya, ada lagi malaikat duaan itu nakut-nakutin, ya, bukan nakut-nakutin, emangnya serem, ya, kalau untuk apa? Orang yang Nah, yang kelimanya lanjut nulis. Yang kelimanya udah kan? Ayana hudang tipakub buran. Yang keenamnya ayana kita harus menekatkan ayana alam mahsyar. Ayana alam mahsyar. Ayana alam mahsyar. Tahu alam mahsyar? Dah lihat sini, dijelasin dulu. Alam mahsyar itu yang dimana tempat semua orang itu dikeluarkan, ditimbulkan dari bumi, ya, seperti timbulnya puun yang kecil dari dalam bumi, timbul besar. Nah itu tuh siapa? Manusia ditimbulin lagi sama siapa? Sama Allah, ya. Ditiup trompet sangkakala yang kedua biar bangun semua. Ya bangun di situ, nggak pakai baju, nggak pakai apa nggak pakai sendal, ya. Pas bangun deh, di mana ini? Ya pas lihat ke atas di matahari ada 7 tumbak, ya. Matahari 7 tumbak sini, panas banget. Ya, nah disitulah ada yang dipayungin, ada yang ngojay sama kesangnya sendiri, ya, boro-boro mau lihat aurat orang, ya, lihat sendiri aja ripuh, di mana kita, ya, ya, makanya sedunia dari waktu Kanjeng Nabi Adam sampai hari kiamat, sedunia itu dikumpulin di alam mahsyar, ya, matahari 7 tumbak, panasnya minta ampun. Yang ada yang dipayungin, itu yang kena amalnya. Jadi nggak kepanasan. Ada yang ngojai lagi, ya. Ada yang kelelep, tapi dia suka adzan. Jadi lehernya apa? Lehernya manjangin. Jadi nggak kelelep, ya. Nah disitulah makanya kita harus siap-siap dari sekarang. Nah kata orang tuh, kita minta syafaat yuk ke siapa? Ke Nabi Adam. Nah di situ baru ada bringsa kabeh jalma lompatna ka Nabi Adam, ya, lompatna ka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh, ya, aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kau lagi eker susah tuh susuganan ka Nabi Nuh, kan dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, terus Adam, Nuh, terus Idris, Nuh, Hud, Sol, sampai kemana? Sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, ya, nggak bisa nyapatin semuanya juga dari Nabi Adam, ya, kecuali Nabi Muhammad langsung disafaatin. Kata Nabi Adam tuh ke Nabi Nuh, tuh kata Nabi Nuh no, coba minta syafaat kemana? Ke Nabi Idris, ya, kata Nabi Idris itu ke sono lagi. Nggak ada yang bisa kecuali siapa? Kanjeng Nabi Muhammad bisa disafaatin. Sini umati, ya, umatku sini kumpul. Nanti di situ ada, ya, orang yang suka berwudu bercahaya mukanya, ya. Orang yang suka berwudu itu bercahaya mukanya, ya. Apa? Karena air wudu, kata aku juga, kalau habis wudu jangan disusut, jangan diusap air wudunya, nanti itu jadi malaikat yang mendoakan kita, ya. Makanya jangan diusap. Nah disitulah, sini kata Nabi Muhammad, umatku yang suka beribadah sini, ya, yang umatnya golongan sono, ya, nggak bisa disafaatin. Kata siapa tuh? Kata Kanjeng Nabi Muhammad tuh. Nah disitulah baru disafaatin yang ada amalnya
yang ada amalnya baru masuk surga. Terus nulis lagi yang ketujuh. Nah, barusan udah dibahas. 7 ayana syafaatul udma, ya. Syafaatul udma itu syafaat yang dari Kanjeng Nabi untuk semua umat. Ya, umat Kanjeng Nabi. Namanya syafaatul udma. Ayana syafaatul udma. Ya, udah dibahas barusan, ya. Nah, yang ke-8 ayana hisaban. Ya, hisaban. Perhitungan amal. Amal kita dihitung. Ini Dejan dapatnya 10% amal baik, dapat amal buruknya 90%. Wah, udah ini mah nanti ditimbang. Ya, ditimbang mana nih berat amalnya. Ya, udah dihitung baru ditimbang berat mana nih amalnya. Beratan mana? Beratan yang dosanya, beratan dosanya masuk neraka di situ. Ya, ada hisaban, ada apa? Ada mizan. Ya, nanti di depan ada. Ya. Terus dihitung semua. Faiz waktu itu nyelamatin semut yang lagi ngojai di Dampiang. Kata siapa tuh? Kata malaikat tuh, dicatat. Amal sedikit pun dicatat segini aja. Ya, setai kuku dicatat sama siapa? Sama malaikat. Amal baik pun sama, amal buruk pun sama dicatat. Apalagi yang besar. Ya. Apalagi yang besar dicatat. Dejan dendam ke siapa? Ke Padli, ya. Gara-gara nyakitin Dejan, ya enggak apa-apa, disakitin. Itu tuh dicatat. Walaupun enggak diungkapin, dicatat dalam hati. Ya, dicatat sama malaikatnya. Makanya jangan sampai ada dosa pagawean, ada dosa hati. Ya, kalau hati mah itu iri, dengki, dendam, hasud, ya. Sama siapa? Sama orang lain, itu dosa hati. Nggak boleh, bakal ngotorin hati kita. Jadi ilmu yang dikasih sama guru nggak bakal masuk. Ya, nah lihat sini, jangan megang apa. Ya, ilmu itu cahaya, dosa itu kegelap. Cahaya nggak bakal masuk kalau di diri kita gelap, kalau di diri kita banyak dosa. Makanya kalau pengen pinter nggak? Pengen pinter nggak? Pengen cerdas nggak? Pengen juara nggak? Nah, makanya jangan bermaksiat. Apa itu maksiat? Ngelakuin dosa. Mau dosa ke sesama ke, mau dosa ke sebawahan ke, mau dosa sama hewan ke, mau dosa sama orang tua ke, ya, mau dosa sama kakek-kakek ke, ya. Nggak boleh. Itu nantinya jadi kegelapan di hati kita, ya. Lanjut. Nomor 9. Ayana mizan, buka kurung. Timbangan amal. Udah? Timbangan amal tadi yang 8 buka kurung. Hitungan amal, ya. Yang nomor 8 buka kurung hitungan amal. Kalau 9 mah ayana mizan, timbangan amal, ya. Kata aku tadi bilang amal kita hitungan amal kita bakal dihitung. Udah dihitung bakal ditimbang. Ini mah amal baik, ini amal buruk, ini amal baik, ini amal buruk, ini amal baik, ini amal buruk. Udah ngumpul semua, udah terpisah, udah dihitung, ya. Ditimbang, ini timbangan amal baik, ini timbangan amal buruk, ya. Mana yang beratnya, mana amal baik, masuk surga. Kata siapa? Kata Allah. Amalnya yang jelek, beratan amal jelek, masuk neraka. Ya, nggak ada ampun lagi. Karena disitulah tempat penyesalan amal kita, ya. Misalkan, ya, di sini di dunia
ada yang maling tapi nggak ketahuan, ya, sampai mati nggak ketahuan malingnya. Ya mau maling entok kayak maling kambing kayak mau maling embe kayak mau maling mobil kayak nggak ada yang tahu. Ya nanti di akhirat diberesin. Ya misalkan dia nyakitin orang, ya, tapi orangnya nggak tahu siapa yang nyakitinnya, sampai matinya nggak ada yang tahu. Nanti diberesin di akhirat, tenang aja. Karena akhirat itu tempat pemberesan amal kita. Ya, misalkan ada yang nyakitin kamu nih, siapa nih yang nyakitin aku? Yang aku nggak tahu. Ya, tanya-tanya nggak ada yang tahu. Udah biarin, ikhlasin. Nanti juga Allah yang balas. Ya, lanjut nulisnya nomor 20, nomor 10. Nomor 10, ayana nyukang. Tahu nyukang? Nyukang itu apa ya? Garing, garis miring. Nyebrang, ya. Nyebrang. Tahu nyebrang? Nyebrang. Nyukang itu ngejembat, ya. Udah? Nyebrang dina siratal mustaqim. Ya, dina siratal mustaqim, dina jembatan siratal mustaqim. Jadi di situ kita harus apa? Kita harus menekadkan adanya jembatan siratal mustaqim, ya. Nah, di situ juga amal kita yang berperan, amal kita yang main. Misalkan Dejan, giliran kamu. Ya, kata siapa? Kata malaikat. Aduh, ngedeg-deg, ya. Takut jatuh di bawah apinya neraka, ya, di bawah api neraka. Kena asapnya langsung hangus, ya, langsung tinggal tengkorak aja. Itu jembatan siratal mustaqim, satu rambut dibelah 7, ya. Satu rambut dibelah 7. Tajamnya melebihi tajam pedang, ya, melebihi tajamnya pedang. Ada yang ngesot ngejembatnya tuh, ya. Ada yang lari, ada yang ngegantung jembatannya tuh. Ada yang apa lagi? Ada yang belum ngejembat udah jatuh. Ya. Ada yang apa lagi? Di situ amal kita bermain, ya. Amal kita berperan. Waktu di dunia pernah berkurban domba. Dia numpak apa? Domba. Tuk. Walaupun sedikit-sedikit jalannya sampai ke seberang. Ya. Sapi sama, ya. Pernah sedekah apa? Sedekah sejadah kemana? Ke masjid. Ya, banyak banget sejadahnya. Bisa langsung terbang sejadah. Ya. Ikut, ya. Ya. Makanya kita harus apa? Harus beramal di situ, amal kita yang bermain, yang berperan di situ, ya. Oh iya geningan, aku tuh pernah ini tuh domba yang pernah aku korbanin di musola, ya. Domba yang pernah aku korbanin di mana? Di masjid. Sapi yang aku korbanin di mana? Di masjid, ya. Oh ini cirinya ada, ya. Wah, langsung numpak, senengnya minta ampun, ya. Seneng banget, ya iyalah seneng. Orang jembatan rambut satu dibelah 7, di bawahnya api neraka, nggak kebayang. Kamu mau ngegantung, tangannya langsung putus, ya Pak. Ngegantung tangannya putus, ya kan. Terus kalau nincep kakinya berdarah, tajamnya gimana ampun, ya. Jembatannya, ya. Makanya kita harus banyakin amal baik kita, ya. Dah, baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ari akidah samiyat eta sadayana ayat 20 hiji ayana alam barja doa ayana tilu ayana
nikmat alam barja.